Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling vokal dari tadi siapa ya? Bella sama siapa tadi suaranya ya? Baik, teman-teman, sudah masuk ke pertemuan ke-6, berarti pertemuan pekan depan kita sudah masuk UTS. Ya, UTS-nya nanti studi kasus ya. Studi kasus yang teman-teman selesaikan dalam waktu 3 hari. Yes, 3 hari. Oh, lama banget UTS saya ya 3 hari. Kalau 3 hari nggak selesai terlalu banget ya. Nanti soalnya, dibedakan antara NPM genap dan ganjil, saya ingatkan lagi juga ikhwan sama akhwat ya. NPM-nya dilihat dari ujungnya ganjil atau genap ya. Paling belakang bukan yang paling depan. Kalau paling depan sama semua ya. Baik, menganalisis pasar konsumen teman-teman ya. Materi hari ini setelah kemarin kita sudah belajar tentang bab sebelumnya, yaitu apa kemarin? Perilaku konsumen ya, perilaku konsumen. Sekarang kita menganalisis pasar dan konsumen. Oke, slide saya kok mati ya. Baik, teman-teman, waktu pertemuan sebelumnya nilai kepuasan loyalitas pelanggan sudah kita bangun. Sekarang ini gabungan 2 materi ya, menganalisis pasar konsumen dan menganalisis pasar bisnis. Ini sebetulnya sama aja, hampir tepatnya satu pokok bahasan. Nah, mereview tugas yang kemarin ya, tugas pekan lalu, kan teman-teman membuat, ide event marketing untuk grab konsumen sama loyalty konsumen ya. Menarik sudah, cuma ada beberapa yang terlewat dari teman-teman, dalam melakukan proses, menangkap atau mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya ya. Jadi grab konsumen itu adalah membuat sebuah event. Event ya, event itu artinya sebuah, apa ya, sebuah kegiatan, di mana kegiatan itu bisa mendatangkan orang. Kan saya pernah berikan contoh misalnya teman-teman naik motor, terus tiba-tiba ada pohon besar, teman-teman berhenti aja sebentar lalu menunjuk-nunjuk ke atas. Nggak lama orang itu akan berkumpul, 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 akan makin banyak. Itu salah satu strategi yang paling sederhana untuk mendatangkan konsumen ya. Karena perilaku konsumen di Indonesia itu keponya luar biasa. Kalau di media sosial dia selalu stalking ya, lalu selalu window shopping. Dia nggak belanja tapi dia cuma scrolling, 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 scrolling. Nah, sekarang bagaimana kita membuat sebuah event marketing mendatangkan konsumen baik offline maupun online. Kebanyakan teman-teman kemarin masih offline ya. Gambarannya event itu selalu offline, bikin event, bikin apa namanya, kegiatan musik, ya ada yang kemudian bikin musik, terus anak-anak band datang, terus bikin pameran, it's okay. Ya bikin bazar, it's okay. Itu namanya offline. Tapi offline sekarang apalagi dengan pandemi kan nanti susah juga. Nah, harusnya menangkap grade konsumen kalau teman-teman membuat sebuah event pameran, bazar dan seterusnya itu effortnya besar teman-teman. Budgetnya besar. Kenapa budgetnya besar? Teman-teman harus sewa tempat, harus sewa lapak, harus siapkan orang-orang yang harus menjaga stand dan seterusnya. Itu butuh effort yang besar. Nah, salahnya teman-teman kemarin nggak ada yang membuat ide grab konsumen dalam bentuk online. Ini saya tertawa nih. Halo, ini apa namanya anak milenial, ide bisnisnya kenapa grab konsumen masih offline semua. Harusnya grab konsumennya sudah mulai berpikirnya ke arah digital. Bagaimana menangkap atau mendatangkan konsumen ke marketplace-nya teman-teman. Ya, kalau teman-teman punya marketplace, punya Tokopedia, punya toko di Tokopedia, punya toko di Shopee, punya toko di Bukalapak, gimana caranya toko teman-teman yang ada di Tokped, toko teman-teman yang ada di Shopee atau di apapun, itu bisa dikunjungi oleh konsumen. Nah, itu yang nggak dibahas sama teman-teman. Ya, itu satu. Itu satu ya, kelemahan jawaban teman-teman ya. Jadi nanti kalau di UTS ya diusahakan dilengkapi ya. Nanti UTS itu nggak jauh dari kayak gitulah ya. Jadi untuk grab konsumen harus ada dua bentuk ya teman-teman, baik offline maupun online. Lebih cenderung ke arah online sih kalau saya mengharap ke teman-teman yang milenial yang sedang kuliah ini kelas 4 ya.
karena karakternya milenial harusnya idenya bagaimana mendatangkan konsumen bukan ke event, bukan ke pameran, tapi ke media teman-teman, ke media sosialnya misalkan. Gimana caranya follower-nya tambah banyak, gimana caranya subscribe-nya tambah banyak. Nah, itu harusnya idenya belum tergambar ya. Nanti kita bahas sih sebetulnya itu detailnya nanti tentang digital marketing ya. Itu nanti ya, tapi idenya sebetulnya kemarin saya mau tahu. Tapi ya oke lah, teman-teman belum sampai sana. Terus yang kedua, teman-teman, dalam melakukan proses ide atau event marketing, teman-teman kemarin lupa ya. Ya, saya belum berikan materinya sih, tapi harusnya teman-teman sudah paham ya dari browsing dan yang lainnya. Harusnya setiap event itu ada yang disebut sebagai pra-event. Pra-event itu yang pertama. Pra-event itu adalah sebelum event. Apa yang harus disiapkan di sebelum event? Nggak dibahas kemarin. Ya, teman langsung aja bikin event bla 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 bla. Terus yang kedua adalah pada saat event apa yang harus dikerjakan. Nggak dibahas juga. Lalu yang ketiga ada yang namanya pasca event. Nah, ya, jadi setiap teman-teman nanti kalau bekerja dalam sebuah organisasi atau teman-teman jadi seorang marketing di sebuah perusahaan, ketika meng-create sebuah event, pameran bisa pameran otomotif, pameran fashion dan seterusnya, 3 komponen ini yang offline ya, yang offline maupun online ini harus disiapkan. Pra-event berarti apa sih yang mau disiapkan sebelum event? Ya, berarti Pak, kalau yap, saya gimana? katanya di kata-katanya saya bukan pra-event tapi pre-event sama aja Pak ya? Ya sama aja, sama aja. Ada beberapa yang sudah buat ini, tapi ada sebagian besar hampir 90% belum buat ini. Nah, kalau yang sudah buat berarti sudah paham lah. Siapa nih? Aat ya, Teh Maaf Aat ya. Pak. Iya. Ya, nanti saya cek. Ada beberapa yang sudah, tapi Aat masih yang offline kan ya, Aat? Oh, ini Iya. acaranya ini Pak. Oh iya Apa tuh? offline. Iya, Offline ya. harusnya ada. Sekarang kita harus sudah berpikir dua teman-teman ya, offline sama online gitu. Jadi kita ini kan teman-teman ada di masa transisi ya, masa transisi antara offline sama online. Ada event yang diselenggarakan masih di mall, tapi kan effortnya nggak besar. Tapi kita sudah harus mempersiapkan ide menangkap konsumen sebanyak-banyak lewat media online. Ya. Nah, pra-event itu apa, At? Contohnya kemarin coba kasih tahu teman-temannya. Misalkan apa aja yang harus disiapkan kalau pra-event? Penentuan itu Pak, tanggal acara, Iya. tempat acara. Ya, jadi kita siapkan yang namanya skema Ya. event ya, atau kalau bahasa anak-anak organisasi adalah TOR. Apa itu TOR? Term of reference. Atau kalau anak-anak sekolah bilangnya sih proposal. Ya. Proposal kegiatan kalau anak SMA mah. Tapi kalau Anda karyawan bikin nama disebut proposal diketawain sama bosnya. Proposal itu istilah anak sekolah ya. Kalau di perusahaan namanya TOR, Term of Reference. Isinya bersama-sama proposal, maksud dan tujuan, kapan dilaksanakannya, budgetnya berapa, lokasinya di mana. Nah, itu namanya proposal. Tapi kalau di perusahaan nantinya jangan bikin proposal, teman-teman. Diketawain nanti ya. Istilahnya apa? TOR, Term of Reference. Nah, term reference ini disetujui atau enggak oleh pimpinan kita. Nah, di situ kita harus melakukan presentasi. Kalau misalnya kita bikin misalnya buka pameran, harus ada gambar stand-nya, booth-nya berapa kali berapa, ukurannya dan seterusnya, lampunya berapa, itu harus betul-betul detail ya, detail semuanya. Itu namanya proposal event kalau anak SMA ya. Kalau anak mahasiswa juga gitu tuh, proposal kegiatan, proposal BEM. Nah, kalau di kantor namanya TOR, Term of Reference. Nah, kalau itu sudah di ACC, langkah yang kedua adalah di eventnya. Nah, kalau di event, ini harus benar-benar ada proses yang namanya, ayo apa? Dokumentasi. Ya, dokumentasi event. Jadi ini penting untuk apa? Untuk kita punya arsip dalam media sosial. Ini yang kadang-kadang teman-teman lupa nih marketing nih. Begitu eventnya jalan ya sudah, aduh alhamdulillah pamerannya berjalan, pengunjungnya banyak, ya udah dilihatin aja, nggak pernah direkam. Ya, harusnya di dokumentasi event. Dokumentasinya bukan cuma foto ya, foto nggak bicara, tapi video. Video apa? Video yang sifatnya adalah bukan video yang sifatnya adalah kita mengambil
tanya jawab dengan konsumen, video konsumen, kepuasan konsumen, sama kepuasan klien event kita. Nah, itu buat standar kita untuk melakukan evaluasi. Nah, video-video ini nanti dipotong kecil-kecil, teman-teman, 30 detik untuk dijadikan reels untuk ngangkat produk teman-teman gitu. Dan ini mahal nilainya. Kenapa? Nggak setiap kali kita bisa mendapatkan konsumen yang mau cerita, klien yang mau cerita tentang event kita. Jadi kalau teman-teman ada di booth, ada konsumen yang datang, itu di recording ya. Ditanya kesan dan pesannya dengan produknya dan seterusnya. Nah, itu dipotong sedikit, terus ambil gambarnya jangan landscape tapi portrait. Ya, ini teman-teman harus punya gambaran sebagai seorang milenial ya. Jadi kalau video kebanyakan pakainya pasti landscape semua. Kalau landscape nanti kalau dibuat real peyang teman-teman. Nah, jadi idenya seperti itu. Nah, jangan lupa berikutnya ya, pada saat event ini juga harus membuat yang namanya dokumentasi buku tamu. Nah, ini dicatat nih siapa-siapa yang hadir. Kenapa? Karena ini big data, big opportunity. Ya. Big data, opor big data ya. Makin besar datanya, makin banyak keuntungan buat kita. Kenapa? Karena kita makin punya banyak prospek. Isinya nggak usah banyak-banyak, nama, nomor WA, udah gitu. Nggak usah tulis alamat, Pak. Aduh, kelamaan pakai alamat. Sekalian aja jenis kelamin, status, agama. Cuma nama, nomor WA, gitu aja. Kalau ada email, email terlalu lama ya. Nama, nomor WA. Atau kalau perlu, teman-teman bikin barcode. Jadi kalau ada buku tamu datang, dia tinggal scan barcode. Begitu scan barcode, dia masuk ke nomor WA-nya ke kita. Namanya ke kita otomatis, jadi tanpa harus ditulis nama. Nah, itu bisa ada teknologinya teman-teman, kalau bisa scan barcode kan bisa tuh. Kalau Semakin teman-teman canggih lagi ya, Pak ya. Iya, jadi buku tamunya jangan ditulis lagi teman-teman. Kan sekarang kita bisa tuh bikin barcode ya, barcode. Kalau teman-teman lagi belanja kan di scan. Kalau ini kan scan pembayaran, ini scan barcode untuk data dia. Jadi begitu dia scan, kita langsung dapat tuh nomor WA-nya dia. Ada caranya. Ya cari tahu ya kalau belajar teknologi. Nanti kapan-kapan kita masuk, kalau sudah offline saya beritahu caranya. Kalau online susah jarinya. Oke, itu pada saat event ya. Jadi pada saat event jangan cuma melototin aja, senyum-senyum aja, lihat cowok ganteng, aduh, lihat cewek cantik, SPG-nya enggak. Anda punya tugas untuk mendokumentasi itu semua ya. Karena event itu nggak mungkin berulang lagi. Apalagi kalau pada saat crowd-nya itu artinya Anda sebagai project manajernya bisa mendatangkan konsumen banyak banget. Nah, di situ kelemahan project manager ketika tidak berhasil mendapatkan data. Kayak Latan sama Siro nih ya, setiap tahun kan ada apa tuh? Ada tes CPNS, betul nggak? Di aula. Ya. Itu yang Ya, datang Pak. hampir 1.000-2.000 orang. Saya tanya sama pengelola kampus Latansa. Pak, ini orang datang banyak. Punya data nggak? Aduh, nggak punya data. Game over, selesai sudah. Ya. Itu pertanda bahwa kampus Anda, kampus Latansa sama Siro belum melek digital. Ya. Nggak bisa grab data, cuma senang didatangin orang. Setelah itu, let's say, hari itu aja senang. Tapi kita nggak bisa gali, kita nggak bisa prospek. Kan teman-teman ada ilmunya. Ya, setelah data itu diprospek, dikejar, ditanya apa kabar, dan seterusnya. Lihat peluang mereka, dan seterusnya. Ya, jadi sebisa mungkin ketika ada kerumunan orang, Anda berhasil mendatangkan orang, dapatkan data ini. Dengan cara yang paling simple, sederhana. Jadi orang tidak diribetkan. Ya, kalau dulu pakai buku tamu, sekarang bisa pakai scan barcode. Yang terakhir adalah pasca event, teman-teman. Nah, habis pasca event biasanya project manager itu sales suka lupa. Di sini ada proses yang namanya press release, teman-teman. Press release. Press release ini untuk apa? Untuk teman-teman explore bisnis teman-teman ke media, baik media cetak maupun media elektronik. Nah, jadi sebuah news, iklan elektronik, nah TV, elektro gitu. TV lah, media cetak maupun TV atau internet. Nah, di TV ya teman-teman, di TV atau di media cetak yang sifatnya news itu gratis teman-teman. Ya, kalau teman-teman pasang iklan di koran, pasang iklan di TV, kalau yang sifatnya iklan itu berbayar. Tapi kalau teman-teman kirim berita, ya TV seneng banget, radio seneng banget, terus koran seneng banget kan, dia ambil cuplikan-cuplikan video.
Nah, ini kadang-kadang kita lupa acara sudah selesai. Enggak, kita nggak selesai, marketing nggak selesai, kita harus press release. Ya, kirim news kita, event kita berhasil ke seluruh media sosial. Kita tembakin seluruh media sosial. Ada Kompas, ada RCTI, ada semua ditembakin. Ada media, ada TV One, sehingga event kita diberitakan oleh mereka. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, ini kekurangan dari yang kemarin ya. Jadi sebagai pelaksana event atau sebagai manajer marketing, teman-teman harus paham tentang 3 ini. Idenya udah keren, konsumen udah datang, tapi kita lupa nih bagaimana membangun loyalitas tadi dengan cara 1, 2, 3. Ada pra-event, ada event, ada pasca. Kegiatannya sudah saya tuliskan tadi ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sebelum kita masuk materi yang hari ini. Ini ya Allah Pak Yulikus, evaluasi yang kemarin aja udah 15 menit. Pak, Ada berarti pertanyaan? yang 1, 2, 3 ini yang buat loyalty konsumen ya? Grab konsumen ini arahnya menjadi loyalty konsumen teman-teman. Ya Teh, ya Velia ya. Jadi Iya. kalau tiga ini dilakukan secara tidak langsung, konsumen akan loyal sama kita. Ada video gua tuh di Reels kan gitu. Paham ya? Kemarin eventnya yang tadi dia datang terus dia bisa lihat di Metro TV, terus dia bisa lihat di RCTI. Jadi konsumen itu akan ter-reminder gitu. Dan mungkin saja dia download video dia ketika diwawancara, dikirim ke teman-temannya gitu ya. Jadi ini salah satu untuk masuk ke arah loyalty konsumen. Apalagi loyalty konsumen kan teman-teman dapat data loh. Nah, data itu jangan cuma disimpan. Nah, dieksplor, kirim ke ke SPG teman-teman. Tolong hubungi orang-orang ini. Tolong hubungi konsumen-konsumen yang datang kemarin ke stand kita. Tanya apa kabar gitu ya, say hello dulu. Perkenalkan saya dari perusahaan ini atau saya dari ini yang pernah Bapak Ibu kunjungi kemarin. Apa kabar? Say hello dulu pertama, pembukaan salam kenal. Sehingga di reminder sama mereka. Nah, teman-teman, saya punya kumpulan database di HP saya. Jadi saya setiap Jumat selalu say hello karena saya dulu konsumen saya adalah kepala sekolah di seluruh Indonesia. Saya selalu say hello sama mereka. Setiap Jumat saya kirim doa kepada Bapak. Assalamualaikum Bapak Ibu, sebutkan namanya, sekolah ini, apa kabarnya Jumat yang ini, Jumat hari ini, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, salam hormat dari kami, sebutkan nama, terus perusahaan kita. Nah, itu akan mereminder, mengingatkan kita bahwa kita masih ada di perusahaan yang sama, jadi kalau Bapak Ibu butuh saya, silakan kontak nomor ini. Oke, Velia paham? Baik, Pak. Berarti kalau misalnya salah ngirim tugas lagi nih, Pak. Enggak usah. Ini kan untuk pembelajaran ya. Nanti untuk UTS-nya, untuk UTS-nya baru dilengkapin sama ini ya. Udah dinilai Teh, kalau yang kemarin udah dinilai Teh. Jangan dinilai lagi, bikin pusing saya nanti. Enggak, berarti yang 1, 2, 3 ini kita mengarahkan ke Grab konsumen, tapi secara otomatis loyalitas konsumen masuk ya, Pak ya? Betul. Nah, ya 1 tepuk, 2, 3 pulau dapat. Itu yang namanya marketing yang ideal. Oke, paham ya? Jadi ini bisa diterapkan di tempat kerja teman-teman sambil nanti di UTS. Jangan lupa ya, kalau ada pertanyaan ide event marketing, konsepnya dijelaskan 3-tiganya. Menjawabnya 3 hari loh teman-teman. Jadi sengaja UTS saya 3 hari. Kalau saya UTS memang nggak cuma 1 hari, 3 hari ya. Diselesaikan sendiri ya. Karena studi kasus. Recordnya dikirim ya Pak ya? Oke, saya siapkan di YouTube ya. Pak, nanti enggak lagi. Diingatkan di WA ya. Saya kerjaannya banyak kebetulan. Ya nanti diingatkan di WA ya. Nanti dikirim di sini aja Pak. Udah selesai Pak. Gitu di grup. Kalau di grup nanti berat kan. Kalau di YouTube enak downloadnya ya. Kalau dari Zoom memorinya besar. Ya beda 30 menit lah. Lanjut ya. Nanti saya ingatkan ya Pak. Ya siap. Ini nggak kelar-kelar nih Teh. Ngobrol terus. Oke. Nah hari ini kita akan bahas tentang Putri, saya mute ya. Nah, pemasaran yang berhasil mengharuskan perusahaan berhubungan penuh dengan pelanggan. Tadi kan, jadi kita selalu keep kontak. Namanya komunikasi bisnis. Selalu keep kontak sama pelanggan. Jangan sampai pelanggan itu lost sama kontak kita.
Nah, memahami pelanggan itu kita memperoleh pandangan 360 derajat tentang kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kita harus kepoin pelanggan kita. Karena sekarang kan produk itu atau bisnis itu tergantung sama pasar, bukan tergantung sama produk kita. Nah, produk yang tepat dipasarkan ke pelanggan yang tepat dengan cara yang tepat pula. Gimana supaya bisa tepat? Berarti kita harus tahu karakter pelanggan kita, ya kehidupan sehari-hari pelanggan kita, apa yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, jadi kita kepoin nih, ya kita stalking ini pelanggan-pelanggan kita secara statistik ya. Jadi kita coba pakai random, ada 100 pelanggan, kita cek satu-satu. Di random aja, dari 100 itu kita ambil 10 ya. 10, nggak usah 100-100 ya kelamaan. Lanjut ya. Oke teman-teman, itu kata kuncinya ya, produk yang tepat harus dipasarkan ke pelanggan yang tepat dengan cara yang tepat. Supaya bisa terjadi yang namanya buyer dan repeat order. Nah, perilaku konsumen teman-teman adalah studi bagaimana, jadi cara melihat konsumen itu adalah bagaimana kita melihat secara individu, kelompok, dan organisasi yang memilih dan membeli atau menggunakan barang, jasa, atau ide milik kita. Makanya selalu ada yang namanya 3R kemarin. Ada rating, ada review sama rekomendasi. Nah, di situ kita melihat bagaimana review atau rekomendasi mereka terhadap produk kita. Ya, dia suka atau enggak, ya bintangnya berapa. Nah, ini perilaku konsumen. Nah, cara melakukan analisanya nanti ada caranya di halaman berikutnya. Kita melakukan studi ya. Dengan cara kuesioner bisa, dengan cara interview tadi tanya jawab langsung pada saat mereka datang ke pameran, kita langsung interview, langsung kita video. Ya, kita izin dulu kalau video, atau kalau nggak izin bisa ambil dari pakai candid kamera mereka tanpa ketahui. Tapi paling baik kita izin dulu ya, izin dulu supaya nanti kalau dia tayang di media sosial dia nggak kecewa ya. Kalau misalnya kecewa ya wajahnya di blur kayak lapor pak, cara polisi ya. Lanjut. Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen selalu ada 3 ya. Lihat faktor budayanya, faktor sosial, faktor pribadi. Ini teman-teman pasti udah paham lah ya. Kalau faktor budaya, kita jualan di Aceh sama jualan di NTB, jualan di Papua pasti beda. Ya, kita harus pahami struktur budaya di mana kita sedang berbisnis. Misalnya nih teman-teman Tevelia kebetulan ditugaskan ke Papua, berarti karakter Papua pasti beda. Ya, berani nggak Tevelia ke Papua? Harus berani ya. Jangan cuma jadi jago kandang teman-teman ya. Ada analogi teman-teman ya. Lebih pilih mana? Menjadi ikan dalam kolam besar atau menjadi ikan kecil dalam kolam besar atau menjadi ikan besar dalam kolam kecil? Pilih mana teman-teman? Menjadi ikan kecil dalam kolam yang besar atau menjadi ikan besar dalam kolam yang kecil? Pilih mana teman-teman? Opsi kedua. Apa itu? Besar ya, Pak. Ikan Dalam besar kolam dalam kecil. kolam? Kecil. Yes. Jadilah ikan besar dalam kolam kecil, teman-teman. Jadi jangan mau jadi ikan kecil dalam kolam besar. Maksudnya apa? Anda jangan senang bekerja di perusahaan yang besar, tapi teman-teman cuma jadi staff aja. Nah, suatu ketika Aat atau Bella kebetulan ada promosi nih, ada promosi jabatan, tapi ditempatkannya di misalnya di Aceh, di Banjarmasin. It's okay, ambil. Kalau promosi adalah kepala jabatan, perusahaannya kecil kepala cabang, tapi you are a leader gitu loh. Jadilah ikan besar dalam kolam kecil. Jangan mau jadi ikan kecil dalam kolam besar. Teman-teman nggak akan pernah bisa mengeksplor idenya. Karena teman-teman juga jadi staff. Ya, jadi kedepannya teman-teman yang sedang bekerja nih, kalau ada kesempatan kesempatan promosi jabatan ke daerah, ambil. Kalau sudah keluarga izin sama suami, izin sama istri. Saya begitu lulus terbang ke Kalimantan, istri saya bawa ke Kalimantan. Daripada saya di Jakarta nggak apa-apa, saya 5 tahun di Kalimantan. Eksplorasi saya di Kalimantan. Di Palangkaraya, di Banjarmasin, di Pontianak. Baru setelah 5 tahun saya balik lagi ke Jakarta. Nah, di sana sudah banyak pengalaman, ketemu sama banyak orang. Nah, jadi tadi kembali ke yang tadi teman-teman. Jadi ketika kita ditempatkan di beberapa daerah, kita harus menyesuaikan kondisi budaya tempat kita bekerja. Nggak semua strategi bisnis yang kita terapkan di Rangkas bisa diterapkan di Sukabumi. Nggak semua strategi bisnis yang kita jalankan di Lebak lalu bisa juga dilakukan di Lampung. Nggak bisa juga karena budayanya beda-beda, sosialnya beda-beda ya.
Lalu yang kedua faktor sosial, ya pelajari status konsumen, ya peran sosial mereka, karena makanya menentukan segmentasi kan ada middle low, harga itu bisa menengah ke bawah, middle high menengah ke atas, atau VVIP, harga yang benar-benar very very important person. Nah kan gitu. Harganya para sultan kan gitu. Nah ini harus kita lihat produknya. Yang ketiga adalah faktor pribadi. Faktor pribadi berarti tergantung gender, usia, pekerjaan, dan seterusnya. Ini perilaku konsumen ya. Lanjut teman-teman. Nah, proses psikologi konsumen. Kenapa konsumen bisa beli produk kita? Ini psikologinya begini teman-teman. Ya. Jadi produk, jasa, harga, distribusi, komunikasi ini merangsang marketing. Yang ada di pojok nih ya. Jadi produk dan jasa kita, harga kita, cara barang kita dikirim, sama komunikasi kita dengan konsumen itu merangsang marketing. Baru merangsang teman-teman. Baru membuat daya tarik. Rangsangan lain apa? Ekonominya, nilai ekonomi barangnya, teknologinya, lalu politik dan budaya. Nah ini yang membuat konsumen itu punya psikologi mau beli atau enggak. Ya, jadi teman-teman, waduh ternyata marketing ribet, yang enggak ribet, unik ya, uniquely asik gitu loh kalau teman-teman sudah paham. Jadi ketika kita mau merangsang pemasaran kita harus lihat ini, kita lihat ini. Nah baru psikologi konsumen. Nah di sini konsumen akan termotivasi, ya dia akan melihat persepsi, dia akan mempersepsikan produk ini bagus atau enggak, atau dia menjadi pembelajar, atau dia memori, mengingat-ingat dulu, belum beli teman-teman. Pasti kita gila nggak beli nih, iya dia baru mempersepsikan dirinya, melihat materinya itu dan mememori di kepalanya, belum beli teman-teman. Karena ini masih di psikologi konsumen, masih ada di benaknya konsumen, masih ada di kepalanya konsumen. Lalu akan menciptakan karakter dari konsumen. Dari mana? Budaya sosial dan pribadinya dia. Nah, baru muncul yang namanya proses keputusan. Nah, proses keputusan pembelian itu tergantung dia sedang ada masalah nggak yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Dia yang sedang cari barang nggak yang sesuai dengan yang dia cari. Lalu dia sedang cari alternatif produk nggak, jasa nggak. Baru dia punya kesempatan untuk beli. Gitu teman-teman. Nah, saat beli dia akan milih produknya, milih mereknya, milih distribusinya, sampai dengan dia milih bayarnya bisa kredit atau enggak ya. Nah, kan gitu. Ini ya, ini proses psikologi kunci dari konsumen. Jadi sekali lagi ya, marketing itu enggak seperti makan cabe digigit langsung pedes. Butuh proses. Tapi kalau proses ini kita bisa jalani dengan baik, dan kita bisa menata komunikasi bisnis kita dengan konsumen kita, bisnis kita akan disukai terus ya. Coba sekarang orang udah pasti kalau udah suka A dia belinya A. Kalau udah suka minumnya Aqua, nah ada Aqua dulu dia akan belinya nggak. Ada ikan mineral ya dia nggak akan goyah. Dia sudah selalu Aqua kan gitu. Nah, kayak gitu tuh, kalau itu sudah namanya loyalty konsumen. Apapun produknya pasti gue beli ini dah. Lu pakai mobil apa aja, pokoknya mobil gue mereknya ini, ya. Oke. Lo ngomong apa aja, pokoknya kuliahnya Latan sama Siroh. Mau nawarin sekolah di mana, enggak, gue Latan sama Siroh, misalkan gitu ya. Nah, jadi untuk masuk ke arah sana, prosesnya nggak sederhana. Makanya ketika saya sedang menggerakkan marketingnya Latan sama Siroh, nggak semudah membalik telapak tangan, ya berat sekali. Karena membentuk karakter masyarakat di lingkungan Langkas sama mahasiswa yang ada di kuliah di Latan sama Siroh itu masih belum memiliki self of belonging. Mereka masih malu-malu nawarin tetangga untuk kuliah di Latan. Bener atau bener? Bener nggak, Aat? Masih malu nggak nawarin orang lain? Padahal ketika Anda nawarin kan dapat get member kan? Pak, saya mau di sekolah, saya tawar-tawarin Pak alumni SMK. Oh serius? Iya, cuman kan masih ini kelas 3-nya kan masih belum 100% ininya Pak masuknya, jadi masih siap. Kalau butuh effort hubungi saya Teh ya. Pak, biasanya kan dari kuliahan tuh suka ini Pak, apa tuh? Sosialisasi. Oh enggak, kalau saya sekarang saya rubah Teh. Saya sudah merubah strategi marketing. Kita ke sekolah itu bukan sosialisasi, tapi kita ke sekolah itu kita kasih benefit, kita kasih motivasi, kita kasih ilmu wirausaha. Iya, kita nggak akan kasih itu sekarang. Saya rubah ya, sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan di kampus saya sebelumnya. Jadi kita memunculkan demand yang tinggi, ya, memori yang tinggi.
Karena kalau pelajar itu sekarang masih orientasinya masih negeri, dan negeri. Nah, lebih baik kita tanam memorinya dulu sama mereka. Oke, lanjut ya. Nanti saya akan kontak Teh Aat nih. Kayaknya Teh Aat bisa jadi Siap, Pak. agen saya nih, agen Wah, marketingnya siap, Pak. Latansa nih. SMK Siap. 1. Siap, member get member nanti ya. Satu siswa dapat 100.000, 200.000. Kalau bisa dapat Bener, Pak. satu kelas, serius Teh. Iya bener, Pak. Saya Kalau dapat satu kelas 30 orang udah 3 juta kan Teh. Cuma Semangat, manggil dia Aat. mereka. semangat. Tenang, Pak. Ada 500 siswa, Pak. Nih peluangnya kelas juga lumayan. Ya. Buat nambah dapur, buat akang-akang teteh yang lain, yuk siap. Yuk. Kontak saya ya. Kontak saya. Kita bikin member get member ya. Kita bikin cara yang tidak seperti kampus-kampus yang lain ya. Ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, kenapa jadi promosi kampus? Ya, udah ada sih Pak, itu juga yang mau daftar Teh. Oke, sip. Kalau mau daftar jangan lupa harus sebutin nama teteh gitu loh. Kalau enggak gitu. nanti nggak kedetek di sananya ya. Oh, enggak Nanti sih, itu minta surat nanti keterangan kan belum ada ijazah, Oke. Pak. Sip. Enggak, ijazah nyusul Teh sekarang. Ya, Yang penting daftar saya kan di dulu. kurikulum, dia minta surat keterangan mau kuliah. Saya tanya kuliah di mana? Latansa. Mantap. Aduh, ini Teh Bu Guru ya? Oh, enggak Pak, di kurikulumnya Pak. Oke, kurikulum. Siap Ibu. Saya panggil Ibu deh. Ih, Pak jangan ibu Pak. Oke teman-teman, lanjut ya. Kita nonton video sedikit tentang iklan ya. Cekidot ya. Saya suaranya videonya. Oke, cekidot iklan ya. Mana ini? Iklan Aqua. Yuk, delegasi Jepang sudah sampai nih. Minum aqua dulu. Nanti aja. Delegasi Jepang. Selamat datang. Pak, jangan panik, Pak. Ada yang bisa ngomong Jepang? Saya, Pak. Jepang! Zong. Dehidrasi ringan dapat menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada aku. Di, mau aku, Wak? Nanti aja. Yuk, jalan. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada aqua? Ini buat siapapun yang suka coklat, siapapun. Buat teman SD gue, SMP gue, makan nih. Gary Salut Coka Hazelnut, mantap. Permen kok bisa kayak gini? Nggak masuk akal. Cuma Golia Mild yang rasanya masuk akal. Ting ting bukan permen, ting ting bukan biskuit. Apaan sih Ting Ting? Hah? Belum nyobain ting ting? Manisnya, gurihnya, renyahnya. Ting Ting Garuda dibuat dari kacang dan gula. Ting Ting bukan permen, Ting Ting bukan biskuit. Terus apaan dong? Ya Ting Ting Garuda. Adi sayang banget sama ayam-ayamnya. Mau sekolah ya? Sore itu, Nenek ayam-ayamku mana? Udah, makan dulu sana. Ada mie ayam spesial tuh. Nah, kaldunya asli. Bukan, Di. Ini mie sedap baru. Dari kaldu ayam asli, rasanya Tadi ayamku. Jono? Iya, Pak. Karesnya mana? kare. Jono? Ya, Pak. Karesnya mana?
Iya ya Pak. Jono, Iya Pak. karisnya mana? Selalu ada alasan untuk nambah kare. Kare begitu kental, begitu asli. بالأصل أمحى. ስላረፈርኩ ይቅርታ። አሁኑኑ በሚጣፍጥ ምግብ ገበታውን አጥለቀልቀዋለሁ። ጠብቁ። ኢንዶሚ መጀመሪያ አንድ ከግማሽ ብርጭቆ የፈላ ውሃ ማዘጋጀት፣ ከዛም ኢንዶሚኑን መጨመር፣ በመቀጠል ቅመሞቹን ጨምሮ ማዋሃድ። ይህ ሁሉ በ3 ደቂቃ ውስጥ የሚደረግ ይጣፍጣል ልጆች። 3 ደቂቃ ብቻ ሰው ኢንዶሚ ለሁሉም ተስማሚ። Oke, udah ya nonton iklannya. Oke, dari iklan ini yang menarik iklan yang pertama ya teman-teman. Iklan yang pertama iklan apa tadi? Aqua. Ya, Aqua. Iklan 2014. 2014 udah lahir belum? Oh, udah kali ya. Udah sekolah belum? Udah lulus belum? Belum. 2014 baru lulus. Enggak. Baru lulus ini. Kelas 1 SMK. Iya, nggak usah dibahas. Iklan itu berkontradiksi dengan iklan yang sekarang ya. Jadi ketika ditawarin iklan, nanti aja. Nah, sekarang dibuat skala prioritas. Jadi ada kata-kata dulu itu Aqua dulu, mau buka puasa Aqua dulu, semuanya ada dulu. Dulu itu mengandung bahwa apapun prioritasnya adalah minum itu, minum Aquanya. Nah, itu strategi marketing ya, strategi marketing untuk menyasar kompetitornya yang kemarin adalah Le Minerale. Itu kalau di dunia marketing teman-teman, begitu Le Minerale muncul, Aqua itu sempat turun ya. Kenapa? Karena Le Minerale menghabisi Aqua dengan strategi marketingnya yang ada kata-kata ada manis-manisnya loh kan. Sementara orang Indonesia kepo, bener nggak sih ada manisnya? Padahal kan biasa aja. Nah, dengan kata itu beberapa produsennya sempat turun angkanya. Nah, sekarang sudah dilibas lagi. Nah, lanjut teman-teman semua. Nah, sekarang kita masuk motivasi ya. Kenapa konsumen itu termotivasi untuk beli ya? Kemarin kita sudah bahas tentang teori menurut Maslow ya. Bahwa Maslow itu ada segitiga kemarin ya, ada kebutuhan fisiologis yaitu sandang, pangan, papan kan gitu ya, ada makanan, ada air, ada tempat berlindung. Lalu kalau pertama sudah dipenuhi, dia masuk kebutuhan keamanan. Ya, secara psikologis ya. Secara psikologis makin tinggi strata dia, makin tinggi pula kebutuhannya. Kalau tingkat ekonominya masyarakat itu masih di bawah, biasanya kebutuhan fisiologisnya cuma ini, paling penting bisa makan, bisa minum, punya rumah, selesai. Nggak punya rumah, bisa kos-kosan, bisa kontrak. 3 ini dipenuhi. Tapi ketika standarnya sudah mulai bertambah, secara ekonomi dia sudah mulai punya gaji dan seterusnya, dia naik level. Dia butuh keamanan, dia butuh secure, dia butuh perlindungan, butuh asuransi dan seterusnya. Makin lama dia makin naik, butuh rasa memiliki, punya kebutuhan sosial, ingin dilihat, ingin dicintai. Ya, makin tinggi lagi dia ingin diberikan reward, penghargaan, pengakuan dan status, dan ingin aktualisasi diri. Nah, ini levelnya ke sini. Nah, seorang marketing harus bisa memahami ya sampai di level mana ini apa namanya konsumen kita berada. Kalau dia segmentasi menengah ke bawah ataupun kan mohon izin yang di bawah masyarakat di bawah rata-rata, berarti masuknya di strata nomor 1. Nah, kalau di strata nomor 1 apa yang harus kita sampaikan ke mereka? Produk apa yang bisa sampai ke sini kan gitu ya. Waktu itu sudah pernah kita bahas teman-teman ya, bahwa kebutuhan manusia itu semuanya sama ya. Sandang, pangan, papan semua sama. Yang membedakan adalah P-nya. Apa itu P kemarin teman-teman? Yang membedakan antara konsumen satu dengan konsumen yang lain apa coba? P-nya? Branding.
Produk. Oh, branding. Iya. Mereka boleh makan sama, tapi pasti produknya beda-beda. Ya, produknya pasti beda-beda. Makanannya sama mie instan, tapi pasti beda produknya. Ada yang mie instan yang A, ada mie instan yang B. Ya. Sandang pangan, mereka butuh baju ya, butuh baju pasti bajunya butuh baju pakaian itu kan produknya sama ya. Tapi pasti brandnya beda, mereknya beda. Kenapa? Karena produknya beda. Yang kedua setelah produk dia beda kualitas. Karena masing-masing orang punya nilai yang beda antara kualitas benda A, produk A dengan produk B. Menurut konsumen yang satu, produk ini sudah cukup bagus, tapi untuk konsumen yang lain enggak, biasa-biasa aja. Yang membedakan adalah key-nya. Produknya beda atau psikologisnya yang berbeda, kualitasnya yang berbeda. Selain kualitas apa? Kuantitinya beda juga. Ada dua nih kualitas. Kualitas artinya kualitas barang yang mutunya pasti beda-beda tingkatnya. Kuantiti juga beda. Yang satu misalkan Teh Aat misalkan beli mie instan, makan mie instan cukup satu. Tapi belum tentu Amanda makan mie instan maunya dua. Nah kan beda. dari apa namanya, maunya mie yang jumbo kalau Amanda misalkan. Berarti kan kuantitinya yang beda, jumlahnya beda. Yang satu beli sepatu cukup satu, yang satu nggak cukup, kalau satu dia harus beli dua. Setelah itu harganya yang membedakan. Ya, lalu T-nya time. Masih ingat ya, T-nya time. Materi ini udah pernah dikasih kan teman-temannya, saya nggak usah ngulang lagi ya. PQ dolar TN ya. Oke, saya nggak usah ulang ya, karena ini reminder aja. Artinya psikologi konsumen hampir sama semua, kecuali ini. Kebutuhan konsumen hampir sama semua, kecuali PQ dolar TN dan SHE ya. Sosial, harga diri, dan E-nya apa? Egonya atau aktualisasi diri. Ya, tingkat sosial mereka pasti beda-beda, harga diri mereka pasti beda-beda, juga egonya pasti beda-beda. Ya, ada yang makin tinggi, berarti cost-nya makin besar. Ya, makin banyak gaya itu makin banyak cost biasanya ya. Minum teh di warteg kan gratis tuh. Tapi kalau mau gaya pasti minum tehnya di hotel pasti bayar 30.000, teh manis 30.000 ya. Tehnya sama-sama ya. Tehnya sama-sama, teh manis di warteg 1.000, tapi begitu di hotel bisa 30.000. Tehnya sama, tapi egonya yang beda. Aktualisasi diri ya. Nah, lanjut teman-teman ke slide berikutnya. Udah mau berangkat belum ya? Nah, di sini berikutnya. Persepsi, nah, yang tadi sudah motivasi, sekarang bagaimana konsumen itu mempersepsikan produknya. Ya, persepsi ini merupakan proses di mana konsumen memilih, mengatur, dan menerjemahkan informasi masuk ke dalam alam pikiran bawah sadarnya. Sehingga dia menggambarkan bagaimana si konsumen itu memandang produk, memandang dunianya menurut versi dirinya sendiri. Nah, persepsi ini lebih penting daripada realitas tuh, ya. Nah, untuk mendapatkan persepsi yang baik, teorinya sama dengan kemarin yang saya sudah gambarkan teman-teman di branding, di marketing. Teorinya adalah teori lempar bola. Teori rebound. Kalau kita lemparnya kencang, pantulannya juga kencang. Jadi kalau kita lemparannya marketingnya hajarnya cepat, makin kencang, persepsi dia terhadap produk kita juga akan makin bagus. Ya, jadi persepsi lebih penting daripada realitas. Ya. Jadi kalau orang sudah mempersepsikan produk itu sudah apa kata dia benar, dia sudah mengabaikan yang namanya realitas. Ya, dia sudah nggak ingat lagi yang namanya kayak kemarin binomo ya. Masih ingat binomo? Apa itu binomo? Binomo? Masih ingat? Ada yang ikut jangan-jangan? Mahasiswa Latansa ini kelas malam ikutan binomo. Ikutan, Pak. Nah, itu kan permainan ya. Dia persepsinya lebih penting daripada real. Dia melihat persepsi. Ih, cepat kaya, cepat punya mobil. Nah, persepsinya lebih penting daripada realitas. Dia nggak berpikir, kok ya seumur segitu kok cepet banget ya bisa instan punya mobil, harganya luar biasa, terus beli mobilnya bilangnya segalanya murah. Nah, ini kadang iklan yang luar biasa itu tadi dia mengabaikan realitas. Nah, ini penting ya. Itu berarti dia keberhasilan si Crazy Rich itu melakukan proses remarketingnya luar biasa dia. Mengubah persepsi downline-nya dia, mengabaikan realitas. Dia nggak mikir panjang, langsung duitnya ditaruh.
Padahal kan teorinya sederhana ya, kalau kita berinvestasi ada 3 teori investasi. Pertama, lihat produknya legal atau enggak, cek dulu. Kedua, lihat produknya real atau tidak. Kalau produknya investasi apa nih? Emas. Emasnya ada nggak? Katanya nanti. Kalau katanya. Investasi apa? Rumah. Rumahnya di mana? Katanya di sini. Udah katanya. Investasi apa? Emas, rumah, investasi apa lagi? Misalkan apartemen, katanya. Selama produknya belum terlihat, belum ada surat lunarsnya, berarti itu masih haram. Ya, perjudian itu namanya boror ya. Lalu yang ketiga adalah terjadi yang namanya cash flow. Legal, real sektor, nyata, dan cash flow. Cash flow itu artinya terjadi perputaran nggak? Semuanya dapat dapat jatah, bukan cuma yang ada di atasnya aja. Kalau multi level marketing itu kan pakai skema Ponzi ya, pakai segitiga tuh, yang untung pasti yang ada di atas, yang di bawah boncos semua ya. Nah, untuk persepsi ini yang dilakukan oleh siapa kemarin Crazy Rich ini benar-benar dia melakukan ini nih. Ya. Dia atensi selektif, dia mencortir sebagian besar rangsangan orang sukanya di mana. Orang Indonesia sukanya pingin dapat kaya secara instan, nah, lalu dia lakukan distorsi. Menerjemahkan informasi agar sesuai dengan konsep dari awal konsumen. Konsumen itu mau melihatnya kayak gimana, cara gampangnya gimana. Lalu retensi, dia bikin poin per poin. Ya. Lihat gerakannya pakai grafik dan seterusnya. Nah, ini akan melupakan produk-produk yang lain sehingga secara alam bawah sadar mereka terjebak masuk ke sini. Ya, sayangnya strategi ini diterapkan untuk produk yang tidak baik. Ya, sehingga banyak masyarakat yang dirugikan. Tapi ini bagus kalau kita punya produk yang real. Ya, teman-teman produknya bekerja di bidang otomotif. Nah, teman-teman lakukan ini nih, bagaimana mempersepsi produk otomotif yang teman-teman punya sampai secara nggak sadar dia langsung beli, baik secara tunai maupun kredit. Nah, di sini ya, dari mulai atensi selektif, kita menyortir seberapa besar dia atensinya terhadap produk ini, ya kita kirimin barang, kita datengin, terus mereka suruh test drive. Test drive dulu, cobain dulu Pak bawa mobilnya. Test drive itu memunculkan persepsi. Ya, zaman dulu belum ada orang beli mobil pakai test drive, tapi sekarang sudah mulai ada test drive. Tanggal sekian sampai sekian, kunjungi showroom kami, Anda bisa melakukan test drive. Nah, bisa test drive berarti dia langsung duduk di mobil, merasakan bagaimana mengemudikan mobil yang memang dia inginkan. Dari sini muncul yang namanya distorsi, teman-teman. Ya, distorsi berputar-putar mempengaruhi psikologi pemikiran orang, sehingga setelah dia sudah distorsi langsung masukkan retensi. Lihat poin per poin, Pak, kalau beli dengan skema yang ini, kalau cicil 1 kali, DP-nya sekian dan sekian, nah itu permainan angka tuh teman-teman. Nah, dipilih-pilih dia. Nah, baru secara persepsi bawah sadar dia langsung tanda tangan akad kredit jadi. Nah, Anda sebagai salesnya langsung dapat bonus. Benar nggak? Ya, Anda terjual, Anda dapat bonus. Ya, oke, lanjut teman-teman. Oke, nah slide berikutnya adalah pembelajaran. Nah, pembelajaran ini bagaimana konsumen menilai produk tersebut sehingga produk tersebut mendorong motivasinya untuk merespon dan menguatkan memori sehingga dia bisa meyakinkan dirinya untuk beli pada waktu nanti dia memerlukan. Ya, ini pembelajaran. Jadi dia tidak langsung respon di waktu yang sama, tapi dia buat ini menjadi pembelajaran, masuk ke memorinya dia, untuk kemudian dia lakukan proses ini. Ya, nanti teorinya bisa teman-teman baca di slide berikutnya nih ya. Jadi merangsang nih. Nah, ini kan merangsang. Ini psikologi ya. Jadi marketing itu belajar psikologi marketing juga ya. Nah, di sini nih. Jadi memorinya terbagi jangka 2, ada memori jangka pendek, jangka panjang. Nah, memori jangka pendek temporer terbatas. Sehingga kita bisa membuat gimana caranya, nah itu teman-teman baca ya. Ini cara-cara seperti ini. Ini yang ada di memori manusia. Nah, memori-memori ini yang bisa kita gunakan masuk di ranah yang mana kita strategi marketing. Ya. Jadi kita punya titik dot itu titik ya. Titik merek ada di posisi mana dia. Cocok di posisi mana produk kita. Sehingga konsumen itu merasa apa di sini? Merasa amankah? Merasa nyamankah? Dan seterusnya. Nah, ini pinter-pinternya si marketing atau sales melakukan yang namanya
analisa terhadap konsumen ya. Oke, masih panjang nggak slide-nya? Saya lupa ini slide. Nah, lanjutnya ini instrumennya teman-teman, proses pembelian konsumen, step by step-nya dari pengenalan masalah sampai perilaku pasca pembelian. Ini proses pembelian konsumen ya. Yang perlu diperhatikan, saya nggak mau yang lain ya. Yang perlu diperhatikan adalah di sini teman-teman, ada pasca pembelian. Jadi kalau yang namanya perusahaan itu baik otomotif, properti atau yang lain selalu ada proses yang namanya pasca, setelah. Jadi setelah orang beli itu selalu harus ada proses komunikasi bisnis terhadap mereka, entah ucapan terima kasih atau apakah ada kendala sehingga dia merasa diperhatikan sebagai konsumen. Ya, jangan konsumen sudah beli terus kita ya udah say goodbye, nggak gitu ya. Itu tidak akan menimbulkan yang namanya repeat order, kesannya akan hilang. Ya, akan hilang. Anda kalau beli online pasti nanti ditanya ya. Ada misalkan ada teman yang jualan Anda bermain di online bisnis ya, misalkan Anda online, ada yang beli terus Anda pakai shipping ya, dibeli, di-packing, dikirim. Setelah terkirim itu jangan lupa ditanya konsumennya, produknya bagaimana? Ya responsifnya, rekomendasinya seperti apa. Kalau ada yang nggak baik, sampaikan ke kami. Kan kayak di rumah makan Padang tuh ya. Jika enak, beritahu orang lain. Jika tidak enak, beritahu kami. Kan. Ya. Oke, ini menjadikan repeat order. Ya. Terus selanjutnya adalah ini juga teman-teman pasca pembelian ya. Jadi pasca pembelian konsumen itu yang kita kerjakan ini. Ya, teman-teman bisa baca sendirilah ya. Sudah pada pinter nih ya. Kalau nanti ada yang nggak jelas silakan ditanyakan. Oke, sepertinya sudah cukup video terakhir dari saya sebelum teman-teman berangkat kuliah ya. Ini iklan teman-teman, iklan yang bisa memanipulasi pikiran konsumen ya. Sehingga konsumen itu perilakunya berubah dan dia menghilangkan akal sehatnya untuk beli produk ini ya. Cekidot ya, bagaimana seorang marketer membuat video sehingga konsumen itu bisa tertarik. Oke, saya matikan audio saya atau biarkan aja teman-teman silakan disimak video ini. Ini kue ya, ini kue apa ini? Kue ulang tahun lah ya, Black Forest misalkan. Terbuat dari apa ini Black Forest ketika ditayangkan di televisi ya? Apakah benar-benar Black Forest atau bukan ya? Styrofoam. Iya, styrofoam, ada yang udah tahu ya. Oke, cukup teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cari videonya di Facebook. Artinya untuk membuat persepsi konsumen itu menjadi baik terhadap produk ya, foto produk itu harus dibuat sedemikian rupa ya. Karena foto session produk atau video itu kan nggak sebentar ngambilnya, jadi butuh beberapa tips dan trik untuk membuat gambar itu bisa mendatangkan gambar yang ikonik, bagus dan seterusnya. Oke, terakhir ini nggak perlu tugas ya teman-teman. Mau UTS perlu tugas nggak? Nggak usah ya? Nggak usah Pak.
Oke. Gambarannya gambaran buat pemahaman aja teman-teman. Kalau di marketing itu pasti ada pertanyaan bagaimana strategi yang tepat memahami konsumen dalam rangka membangun branding produk. Pasti teman-teman udah tahu ya. Bagaimana strategi yang tepat memahami konsumen dalam rangka membangun branding produk, tadi sudah disebutkan ya. Ada step by step-nya, sama halnya dengan proses yang nomor 3 nih. Pra penawaran, pembelian, dan pasca pembelian. Atau pra event, event, dan pasca event. Fasenya selalu ini ya. Lalu teori Maslow tadi sudah ada. Baik, itu aja pertemuan hari ini teman-teman. 5:30. Ada kesempatan teman-teman siap-siap sholat maghrib baru berangkat ke kampus. Ada pertanyaan sebelum saya close? Silakan. Yang mau ditanyakan? Jangan lupa kirim ya Pak recordnya. Ya, siap. Pak, ini tugas di reminder. Dikumpulkan sekarang apa gimana Pak? Enggak, tadi katanya nggak mau tugas. Ya udah, pertemuan 6 nggak usah tugas ya. Gitu. Oke, makasih Bapak. Bapak, makasih. Tapi gini, ntar dulu, tolong dikasih tahu sama yang lain, khususnya Kosma, buat teman-teman yang lain yang belum sama sekali mengumpulkan tugas dari pertemuan 1 sampai dengan kemarin ke-5, atau yang masih selang-seling, tolong dikumpulkan sebelum UTS. Karena kalau setelah UTS, saya sudah melakukan proses penilaian secara utuh semuanya. Jadi nggak ada tugas susulan ya. Jadi sekali lagi yang belum mengumpulkan tugas, entah dia tugas 1, tugas 2, yang masih bolong-bolong, tolong dilengkapi ya. Terlambat nggak apa-apa, yang penting nilai tugasnya lengkap ya, sehingga saya bisa menilai seberapa bagus atau seberapa pemahaman Anda terhadap materi yang sudah saya berikan dari ke-1 sampai dengan ke-6. Oke, itu aja. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ini saya close. Nanti insya Allah setelah di-convert, baru saya kirim ya recordingnya. Terima kasih, hati-hati di jalan kalau mau ke kampus, karena jalanannya pasti licin nih ya. Hati-hati di jalan, kenapa? Bentar lagi Ramadan ya. Jangan sampai gara-gara ke kampus, Anda sembrono naik kendaraan, terus nggak bisa Ramadan ya. Jangan sampai ya, karena nggak mungkin terulang lagi itu Ramadan ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.